Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai pembacaan lagi dengan tema yang akan dia sampaikan kepadamu, ya. Jadi pikirkanlah tentang seseorang yang kemungkinan akan menyampaikan sesuatu kepada kamu, oke? Nah, namun sebelum itu Sora mau Sora AdSense dulu ya. Jangan lupa untuk sahabat Sora yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di-subscribe karena bantuan kamu sangat berarti untuk Sora, mendukung Sora biar Sora semangat terus bikin video setiap harinya karena butuh energi yang sangat besar. Lalu Sora juga mau ngajakin sahabat Sora, Sora sedang dalam periode membuka donasi untuk mengumpulkan membeli pembelian mic baru ya. Satu token cukup 10.000 aja. Kamu bisa klik link di bawah melalui traktir.id. Kenapa Sora memilih platform itu? Karena di sana kamu bisa lihat dengan jelas berapa dana yang sudah terkumpul dan berapa targetnya. Jadi tidak ada manipulasi sama sekali. Ya, cukup 10.000 aja bisa melalui GoPay, ShopeePay, OVO dan sebagainya. Ya. Terima kasih yang sudah mendukung Sora biar Sora bisa membuat video dengan audio yang lebih baik. Nanti di akhir periode Sora akan memilih 5 orang beruntung untuk Sora bacakan secara gratis melalui personal reading sama Sora langsung ya. Oke, kita akan memulai pembacaannya, namun Sora juga akan selalu mengingatkan tanpa bosan-bosan bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading ya. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, kita mulai saja sekarang. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang akan dia sampaikan sebentar lagi. Kita mau lihat dulu pada saat ini kondisi kamu gimana, kondisi dia gimana. Kita mau lihat dulu kondisi dia saat ini gimana ya. Yang pertama ada Eight of Swords. Nah, orang ini merasa dia sedang dalam posisi yang sulit ya. Banyak dari mereka yang merasa bahwa dia sedang dalam kondisi stagnan, sedang terjebak dengan segala masalah dan segala pemikiran-pemikiran dan segala hal yang harus dipikirkan solusinya. Jadi ini banyak yang sedang mengalami tekanan dari segi pikiran ya. Nah, di sini juga menandakan ada banyak pergejolakan batin di dalam dirinya dia sebenarnya. Cuman di sini dia merasa seperti aku itu tidak punya tenaga, aku itu tidak berdaya. Di sini adalah Sora bisa merasakan kondisi dari seseorang yang sedang merasa lemah, putus asa, gitu ya. Dia juga merasakan kesendirian, dia merasanya tidak ada support, dia merasa seperti kayak jauh dari orang-orang di sekeliling dia. Dia merasa sendirian gitu loh. Dia merasa menghadapi ini semua sendirian, tidak didukung oleh orang-orang di sekitar dia, orang-orang tersayang, keluarga, teman-teman dan sebagainya. Seperti dia merasa dia itu menjauh dari orang-orang. Ya. Dan dia merasa seperti masa depan yang lebih baik, posisi yang lebih aman atau posisi yang lebih baik itu terasa sangat jauh, ya. Dia seperti ingin lari ya dari kenyataan yang ada. Dia memilih untuk kayak apa ya? Dia kayak kalau bisa aku pingin gak sih jangan kayak gini, kayak mencoba untuk kayak lari dari kenyataan, mencoba kayak menghindar dari kenyataan, tidak ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi banyak dari mereka yang berharap apa yang terjadi sama mereka, hidup mereka sekarang itu adalah bukan kenyataannya dan mereka merasa kayak ingin kabur. Oke, itu kondisi dia saat ini. Oke, kita ingin lihat kondisi kamu. Saat ini kondisi kamu sedang berasa di dalam kondisi stagnan. Nah, lucu kan kartunya? Dua-duanya sama-sama menutup mata, ya, dalam artian. Nah, kondisi stagnan ini membuat kamu merasa kamu bingung apa yang harus kamu lakukan, ya. Jadi kayak pikiran kamu sendiri saling bertentangan gitu ya. Ada pikiran yang kayak pingin maju dan melupakan, tapi ada juga pikiran yang masih terjebak dengan segala memori-memori yang ada. Kamu merasa kayak kamu sudah berusaha, kamu merasa kamu sudah mencari ketenangan dan segala macam, tapi kamu merasa kamu seperti stagnan, berjalan di tempat gak bergerak. Jadi kalian berdua itu sebenarnya ada satu kesamaan, sama-sama sedang stagnan.
Hanya gitu ya, kalau kamu gitu ya, kamu lebih kepada kalau Sora lihat di sini lika-liku yang kamu hadapin adalah soal masalah mengambil keputusan. Jadi di sini ada keputusan yang terasa kayak apakah keputusan yang aku ambil sudah tepat, apakah aku harus mengambil langkah ini gitu ya. Jadi kamu lagi ngomongin soal keputusan pikiran kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Jadi entah pikirannya soal dia, pikiran soal hal lain, tapi kalau Sora lihat yang kayak masih takut mengambil keputusan kalau dari kamu gitu ya. Karena kamu merasa bahwa aku udah siap belum ya gitu loh ya dengan segala keputusan aku. Oke. Oke, kita mulai yang berikutnya yang akan dia sampaikan. Oke. Yang pertama adalah Three of Pentacles. Dia ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya dia sedang membangun apa yang harus dibangun, ya. Dia sedang berusaha untuk membangun yang namanya perencanaan. Dia sedang membangun yang namanya pilar. Pilar atas satu bangunan berarti ini ngomongin tentang sesuatu fondasi. Jadi orang ini sedang membangun dulu pilar secara fondasi. Fondasi termasuk di sini adalah masalah dari finansial, keuangan, atau sebuah usaha ya, yang kalau Sora di sini adalah berbentuk nyata. Jadi orang ini sedang berusaha gitu ya, membangun hal yang benar-benar ingin supaya solid. Ada di sini yang sedang mulai usaha baru, ada yang di sini sedang mulai pekerjaan baru, tapi artinya di sini ya ada suatu periode sedang membangun walaupun itu masih sebuah awal ya kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah Knight of Cups ya. Orang ini akan datang ke kamu secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan ya. Berusaha datang dengan hati yang tenang ya. Dia membawa kembali perasaannya yang ingin dia tawarkan kepada kamu, atau yang kayak ingin aku nih ingin datang kembali ke kamu, berjalan ke kamu, ingin memperjuangkan perasaan aku lagi ya, kayak pingin supaya kamu mau menerima dia ya. Jadi di sini kalau Sora lihat ada pergerakan, walaupun memang pergerakannya lambat ya, tidak mungkin secepat apa yang kamu pikirkan atau kamu harapkan. Di sini ada sebuah pergerakan menuju ke kamu kalau Sora lihat di sini ya. Ada yang berusaha untuk kayak menunjukkan ya perasaannya dan kesungguhannya sama kamu, ketulusan sama kamu. Itu yang ingin dia sampaikan, bahwa aku ingin berusaha menunjukkan ketulusan dan perasaan aku. Ya. Dan di sini ada yang ingin setidaknya gitu ya. Kalaupun kamu tidak bisa menerima langsung dia kembali ke kamu gitu ya. Dia mau paling tidak bisa enggak kalau kita bertemu, menghabiskan waktu bersama dulu, melepas kerinduan, terus habis itu kita punya waktu yang menyenangkan di antara kita berdua gitu ya. Karena di sini kalau yang Sora lihat, dia merindukan kamu nemenin dia. Kamu jadi seseorang yang bisa bikin dia happy. Kamu bisa kasih kebahagiaan gitu loh. Kamu mengerti dan memahami perasaan dia. Jadi di sini kalau Sora lihat, dia berharap ada keceriaan kembali sebenarnya. Karena ya, kalau Sora lihat, kamu adalah salah satu orang yang memberikan warna keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan di dalam dirinya dia. Ya, kamu mampu mengerti dan memahami perasaannya dia, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi paling tidak ingin mengulang waktu yang menyenangkan lah di antara kalian. Ya. Dan di sini dia ingin menyampaikan bahwa dia itu punya keinginan, punya harapan, bisa menjadi yang paling sukses dan paling berhasil dari segi finansial. Jadi kayak di sini itu ada dalam dirinya dia tuh kayak pingin jadi seseorang yang bisa kamu pandang, seseorang yang bisa kamu banggakan, seseorang yang bisa kamu andalkan secara nyata. Jadi kayak dia merasa bahwa
memberikan kamu suatu kemakmuran dan segala sesuatu yang nyata dan berhasil dan sukses gitu loh ya. Itu adalah sesuatu yang dia inginkan dan dia harapkan gitu loh. Namun sekarang kamu tahu yang seperti tadi Sora sudah bilang, tapi dia di sini baru merintis, baru merilis gitu. Tapi dia merasa bahwa kehadiran kamu, support emosi dari kamu bisa membawa dia semakin kayak mendekati keberhasilan atau kesuksesan. Berarti orang ini memang secara emosional membutuhkan dukungan kamu untuk bisa meraih kesuksesan di dalam hidupnya dia. Orang ini tuh orang yang apa ya? Jadi gini, perasaan dia atau emosi dia itu sangat mempengaruhi bagaimana dia bekerja, menghasilkan uang dan sebagainya. Jadi orang ini tuh kayak hatinya itu gitu, ketika dia nggak tenang, ketika dia nggak happy, dia susah membuat uang yang lebih banyak atau finansial yang lebih baik gitu. Tapi ketika emosionalnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih tersupport, dia akan lebih bisa kayak lebih stabil kalau dalam mencari uang atau finansial. Itu yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini ya sebenarnya ya yang ingin dia sampaikan bahwa dia merasa dalam posisi di mana dia diam. Mungkin selama ini ada posisi di mana dia itu sebenarnya banyak merenung, banyak mempertimbangkan gitu loh ya. Dia itu merasa bahwa masih banyak hal-hal yang harus kalian bicarakan. Karena selama ini masih banyak hal-hal yang apa ya kalau Sora bilang ya, masih mungkin dia sembunyikan atau masih mungkin juga belum kamu juga sama, kamu belum mengutarakan semua hal, tapi dia cuma tahu bahwa intuisi dia selalu mengarah kepada kamu. Ketika dia banyak dari mereka juga yang di sini bermeditasi, mungkin berdoa, mencari pencerahan, itu dia merasakan bahwa ada ikatan kepada kamu gitu loh ya kalau Sora lihat di sini. Jadi secara ikatan perasaan dia merasa ada energi secara spiritual yang mengikat kalian gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya, dia itu tidak bisa lepas dari kamu. Dia merasa seperti terikat, tidak bisa lepas dari kamu karena kamu selalu membayang-bayangi pikiran dia, membayang-bayangi perasaan dia. Ya, jadi seperti selalu ada keinginan di dalam dirinya dia kayak dia kayak kamu tuh harus real ada di dekat dia gitu loh. Karena kalau harus nyata gitu loh. Walaupun di satu sisi dia juga masih menyadari dia pun masih terikat dengan banyak sekali masalah. Ya. Dia masih terikat dengan banyak sekali halangan yang merintangi dia. Gitu ya. Seperti tidak bisa leluasa bergerak, ya. Ada yang mungkin masih memang terikat secara relationship dengan orang lain, artinya dia masih punya hubungan dengan orang lain, atau dia masih punya tanggung jawab lain. Ada yang mungkin masih belum selesai dengan masalah-masalah. Ini juga bisa artinya kecanduan ya. Entah itu kecanduan alkohol lah, kecanduan seks bebas lah, kecanduan flirting lah. Ada loh yang orang kecanduan flirting kayak nggak puas kalau cuma sama satu orang gitu ya. Dan ada juga yang mungkin masih terjerat masalah finansial lah, banyak hutang, banyak cicilan dan sebagainya gitu. Ya. Itu yang mau dia sampaikan sama kamu. Gitu loh. Dia terjerat banyak hal termasuk terjerat perasaannya sendiri. Nah, di sini dia ingin menyampaikan bahwa dia sebenarnya ingin bangkit dari segala keterpurukan. Dia berharap, dia sedang menunggu hal-hal baik datang di dalam hidupnya dia. Dia menunggu ada di sini yang berharap bisa terjadinya perubahan. Ada mungkin yang di sini berharap kayak dipanggil kerjaan yang lebih baik. Dia berharap juga ada yang berharap kamu juga mau berkomunikasi lagi dengan dia, karena kalau Sora lihat di sini keduanya tidak saling Sora bilangnya. Kemungkinan besar di sini adalah memang ada komunikasi yang tertutup, tidak saling bertemu atau tidak saling berpandangan, artinya memang di sini sama-sama kayak saling diem-dieman, saling kayak stuck gitu ya. Nah, dia berharap ada
situasi stagnan atau situasi yang ada sekarang itu bisa ada perubahan, termasuk di antara kalian kalau memang lagi stagnan, gitu loh. Dan di sini ada the sun. Di sini dia ingin menyampaikan bahwa sebenarnya dia punya semangat yang sangat tinggi dan bergelora dan positif sekali, ingin bisa berhasil. Ya, dia ingin bisa meraih kesuksesan, ingin bisa meraih keberhasilan, dan dia merasa bahwa kamu adalah salah satu orang yang berperan penting di dalam keberhasilan dan kesuksesan dia. Kamu seperti semacam energi yang bisa kasih dia kayak tenaga untuk dia bisa bergerak, untuk dia bisa kayak maju dan memotivasi dia. Makanya kan Sora bilang, hati dan hatinya dia itu sangat mempengaruhi bagaimana dia bisa berhasil dan keluar dari situasi sulit. Ya. Dan di sini ada Page of Swords. Dia merasa bahwa aku ingin bisa berusaha lebih baik. Aku ingin lebih berusaha bisa memahami kamu. Aku ingin bisa berusaha menjadi seseorang yang lebih bisa memahami pikiranku sendiri. Ingin bisa punya komunikasi yang lebih baik sama kamu. Mungkin sama ini komunikasi di antara kalian gak baik. Banyak salah paham, banyak kebingungan gitu ya. Banyak stres. Gitu. Dan di sini kalau Sora lihat gitu ya, dia menyadari bahwa dia telah membuat kamu kecewa. Banyak ekspektasi yang tidak bisa dia penuhi gitu loh. Di sini dia ada perasaan di mana kayak dia berharap kayak aku bisa kasih kebahagiaan sama kamu. Tapi orang ini berpaling, menjauh dari kamu. Jadi gimana ya? Kalau Sora di sini ada seseorang yang juga ingin meminta maaf karena dia pernah menjauhi kamu, berpaling dari kamu, menjauhi kamu, gitu loh, menarik diri dari kamu karena di sini kayak ada kegalauan dia seperti bersembunyi gitu loh. Padahal kamu masih menunggu dia, berharap dia memberikan kejelasan soal hubungan kalian. Jadi di sini ada yang ingin kembali setelah bersembunyi atau lari dari masalah-masalah yang ada gitu loh. Kalau Sora lihat di sini. Jadi kayak dia tahu bahwa kamu punya ekspektasi selama ini yang banyak gitu dan dia telah mengecewakan karena dia menjauh dari kamu. Gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Yang berikutnya yang akan dia sampaikan. Ya, ini ada kartu yang berisi perasaan-perasaan dia, kita mau lihat. Oke. Yang pertama adalah behavior. Ya. Dia menyadari bahwa dia ingin minta maaf, ya. Dia ingin kasih tahu kamu kalau perilaku dia yang salah selama ini ke kamu, ya. Segala perilaku dia yang tadi kan Sora udah bilang gitu ya. Mungkin menjauhi kamu, ngediemin kamu begitu aja, terus habis itu pasif sebelumnya selama ini. Itu semua adalah dia merasa sebagai kesalahan dia, gitu loh. Jadi jangan kamu berpikir itu kesalahan kamu. Dia menyadari bahwa itu semua adalah kesalahan dia. Ya. Dia menyadari ada yang salah dengan perilakunya, ada yang salah dengan cara dia merespon keadaan dan masalah di antara kalian. Dan dia menyadari betapa dia merindukan kasih sayang kamu. Kamu tuh seperti malaikat penolong di dalam hidupnya dia. Yang kasih dia motivasi, kasih dia kegembiraan, lemah lembut sama dia gitu loh. Itu yang Sora lihat. Dan dia menyadari bahwa ternyata dia sangat sayang sama kamu dan sangat merindukan kamu. Dan dia merasa dia ingin menyampaikan bahwa aku itu membuat kesalahan yang sangat besar ke kamu. Ya. Dia menyadari kalau aku punya banyak kesalahan besar sama kamu. Dan aku minta maaf kalau aku selama ini diam, pasif, menghindar dari kamu, bersembunyi. Karena aku merasa aku lebih nyaman ketika aku sendirian dan dalam ketenangan. Jadi kayak orang ini kayak mau bilang bahwa aku itu menjauh dari kamu bukan karena aku ingin menghindari kamu gitu ya. Itu hanyalah respon aku ketika aku merasa takut dan aku lebih merasa aman dan nyaman ketika aku diam dan sendiri gitu loh. Tapi tanpa sadar itu bisa membuat kamu salah paham karena kamu merasa bahwa aku salah apa gitu loh. Padahal itu adalah bentuk di mana dia ingin lebih merasa aman dan nyaman.
Dan aku pingin bilang sama kamu, dia pingin menyampaikan bahwa dia merasakan kalian punya koneksi yang apa ya, yang khusus, koneksi spesial, yang ada ikatan, yang dia tidak pernah merasakan sama orang lain sebelumnya. Tadi kan Sora udah bilang, ada yang saling berdiam diri, nggak berkomunikasi, tapi terasa energinya itu narik gitu. Dia mikirin kamu, kamu mikirin dia. Terkadang kayak ada, kamu tahu bahwa kalian itu bisa kayak bertukar pesan atau telepati gitu loh. Itu yang kalau Sora lihat di sini. Jadi kayak ada ikatan yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Itu banyak sinkronisasi juga di antara kalian. Ya. Dan dia ingin mengucapkan terima kasih karena kamu banyak membantu dia jadi seseorang yang lebih baik. Ya, kamu motivasi dia, kamu dukung dia gitu loh ya. Dan kamu kayak jadi seseorang yang berusaha untuk bisa mensupport dia untuk jadi seseorang yang lebih baik. Dan dia ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya dia banyak sekali mendapatkan karma di dalam hidupnya dia. Sekarang mungkin juga banyak beberapa dari mereka yang merasakan karma. Dan itu karena dia merasa itu adalah akibat dari apa yang sudah dilakukan ke kamu. Ya, ada yang karmanya misalnya kayak tadi kan Sora bilang, ternyata menjauh dari kamu bukan merasa lebih baik, malah merasa lebih butuh, merasa semakin merasa terasing ternyata dan sebagainya, ya. Dan di sini ya, aku sebenarnya seringkali pingin hubungin kamu, pingin kontak kamu lagi, tapi aku tuh takut, aku tuh ragu sebenarnya. Jadi orang ini mengalami delay atau semakin lambat bergerak ke kamu karena dia takut, dia khawatir, dia bimbang. Karena dia menyadari bahwa diri dia yang mana masih punya masalah-masalah yang belum selesai. Segala sesuatu itu masih membangun, belum stabil, belum sukses gitu loh. Sesuai dengan target yang aku mau. Ya. Oke. Yang berikutnya, aku itu cuma mau bilang pada saat itu aku hanya belum siap. Aku belum siap sama kamu, aku belum siap sama tanggung jawabnya, aku belum bisa siap untuk ngadapin apa yang harus aku hadapin. Jadi dia menyadari bahwa dia belum siap saat itu. Dan dia sering sekali bermimpi tentang kamu. Jadi orang ini memang sering sekali dibayang-bayangi tentang mimpi tentang kamu. Itu semakin membuat koneksi di antara kalian tuh semakin berasa untuk dia. Ada mungkin dari kalian yang juga sering bermimpi soal dia. Ya. Dan masih banyak masalah di dalam hidupku, termasuk masalah-masalah dari keluarga, dari lingkungan. Jadi memang di sini ada yang punya masalah, termasuk masalah internal keluarga ya. Gitu, entah orang tuanya, entah keluarganya dia, gitu ya. Dan begitu banyak percakapan di antara obrolan kita yang masih terus membayangi aku. Gitu ya. Jadi orang ini menyadari bahwa banyak sekali kata-kata kamu yang terus dia renungkan terus-menerus. Jadi ketika kamu ngomong sesuatu sama dia, meskipun dia diam, kesannya dia nggak respon, kesannya dia nggak dengerin, sebenarnya dia ada mikirin kata-kata kamu. Dan dia merasa aku itu masih belum sempurna, aku masih merasa diri aku itu kosong, aku masih merasa diriku ini bermasalah. Jadi orang ini memang secara emosional dan secara pikiran bermasalah ya. Jadi dia merasa memang ada di sini yang punya masalah psikologi juga gitu loh. Masalah psikologi, masalah mentality yang dia harus selesaikan dulu karena ini ngomongin soal mental health juga gitu ya. Dan aku sering sekali loh mandangin foto kamu gitu loh. Aku tuh masih suka banget ngeliatin foto kamu cuma nggak tahu aja aku masih simpan foto kamu. Itu nanti akan dia sampaikan gitu loh ya. Dan aku merasa kamu itu men-trigger aku untuk menghadapi kenyataan. Jadi gini loh, kamu itu membuat dia tuh kayak ngeliat apa yang nggak mau dia lihat sama ini. Kamu yang kayak, nih kenyataannya kayak gini, lihat, sadari gitu. Sementara dia sama ini selalu lari dari itu semua. Ya. Jadi itu ya, yang Sora lihat itu yang akan dia sampaikan sama kamu. Pada waktunya nanti. Ya. Orang ini sedang menjalankan dulu apa yang harus dia jalankan sekarang. Gitu loh ya.
masih ada perjalanan yang harus dia laluin dulu sebelum dia bisa ke kamu. Gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Ada stars, tapi orang ini punya banyak harapan positif. Dia punya wishes untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu, bisa bersama-sama dengan kamu, bisa healing dirinya dia, gitu ya. Dan yang berikutnya ada kartu child. Ya. Dia ingin datang dengan hati yang tulus, memulai segala sesuatu dari awal lagi. Ya. Jadi dia kayak pengen belajar lagi, memproses lagi semuanya dari awal, gitu ya. Dan dia berharap, ya, dia berharap di sini bisa memberikan kamu kenyamanan, bisa lebih stabil. Ya, jadi di sini ada yang berharap pelan-pelan, ya, dia akan menghampiri kamu ketika situasi keluarga dia sudah lebih baik. Gitu ya. Ini juga ngomongin soal harapan tentang keluarga. Jadi dia berharap dulu, kan tadi ada di sini yang punya masalah keluarga ya. Dia pingin masalah keluarganya selesai dulu dan dirinya stabil. Oke. Dan di sini ada kartu Tree. Dia berharap, ya, dia berharap karma apapun yang mengikat kalian, karma baik maupun karma buruk, akan bisa berbuah yang baik pada hasilnya. Artinya gini, ada karma apapun baik ataupun buruk, dia ingin bisa menyelesaikannya, gitu loh ya. Antara memang bisa sama-sama kamu atau memang harus disudahi, tapi di sini dia ingin menyelesaikan karma yang mengikat kalian. Jadi di sini kalau Sora lihat ya, dia menyadari ada karma yang mengikat kalian. Dan di sini kalau Sora lihat, dia juga berharap keadaan finansial dia sudah lebih baik sehingga dia bisa bergerak dengan lebih bebas. Gitu ya. Karena di sini kalau Sora lihat masalah di rumahnya juga ada yang berhubungan dengan masalah tentang keuangan, ada yang berhubungan tentang masalah tentang anak ya, dan keluarga. Tapi artinya karma yang kalian mengikat kalian itu masih ada. Di sini Sora cuma bisa bilang bahwa di sini ada kartunya, ada timingnya ya. Slowly. Ya, slowly. Satu adalah pelan-pelan. Berapa lama pelan-pelannya? Ya slowly. Sora nggak bisa nih, udah ada tulisannya di sini ya. Slowly, pelan-pelan, bertahap ya. Dia akan secara pelan-pelan bertahap untuk bergerak. Atau ketika situasi keuangan dia sudah lebih baik. Ya. Di sini ada angka, Sora sebutkan angkanya aja ya. Ada 5, 13, 16, 4 dan 34. Itu bisa 5 minggu lagi, bisa 5 bulan lagi, 13 minggu lagi, 13 bulan lagi, 16 minggu lagi, 16 bulan lagi, 4 minggu lagi, 4 bulan lagi, 34 minggu lagi, 34 bulan lagi. Nah, hitung sendiri ya. Itu Sora kasih insert tambahan angkanya. Atau bisa juga bulan ke-5, bulan ke-4, ini bulan ke-7, karena 3 tambah 4, 7, 1 tambah 7 ya, bulan ke-7 nih, sama bulan ke-4, bulan 5, bulan 4, bulan 7 ya. Itu juga bisa ya. Kalau bingung diulang lagi, karena tadi Sora ngomongnya cepet ya, diulang lagi. Oke, itu hanyalah prediksi. Kita berharap bisa lebih cepat daripada itu. Tapi yang pasti dia mau datang untuk menyelesaikan karma di antara kalian. Ya, antara memang akan mau bersatu atau mau berpisah, tapi yang pasti dia pingin kasih tauin bahwa dia pingin menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ya. Oke. Sora di sini akan kasih tambahannya hari ini edisi Sio aja, lagi pengen Sio ya, biar terjadi beda sekali-sekali ya. Di sini ada isinya Sio di sini ya, tangannya masuk ke sini nggak ngelihat, oke. Ada Sio ular, ada Sio kelinci. Ada Sio kerbau, ada Sio macan. Sora akan ambil sampai 7. Oke. Ada Sio naga. Ada Sio babi. Kalau nggak tahu sionya tinggal Google ya, ayah bunda. Oke. Masukin tanggal ulang tahunnya atau masukin tahunnya, nanti keluar nanti sionya. Gampang kok ya, kita cuma biar yang beda aja.
Please dong kalau ada sesuatu yang beda atau ada perubahan sedikit jangan langsung dikomplain, kan cuma supaya pembacaannya tuh ada warna berbeda, itu aja. Cobalah menghargai yang namanya perubahan, cobalah menghargai yang namanya variasi. Oke? Dan sio ular lagi, jadi sio ularnya kenceng. Ini bisa sio dia, bisa sio kamu. Oke? Kita mau coba sekarang lihat alfabetnya. Jangan dikit-dikit protes mulu. Y, R, suara itu kayak nggak boleh gitu berkembang lagi gitu masaan. B, ya nggak apa-apa lah ya. M, O, C, K, H, U, B, T, E, K, N, dan T lagi. Ya, dicek deh nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Oke, Sahara atau nama kota, nama tempat. Apalah artinya sio, astrologi, dan alfabet? Kalau kamu dari awal sudah tahu bahwa ini energi untuk dia. Ini hanyalah tambahan. Kalau kamu dari awal sudah nonton sebenarnya klik video ini dan dari awal ada kartu-kartu yang sudah narik kamu, itu sudah bacanya untuk kamu. Itu aja, simple. Ting. Oke Sarah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Suara minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut dan masalah-masalah lainnya, silahkan personal reading sama Sora, @sora_tarot di Instagram, atau nontonin Sora di Snack App juga. Ya. Dan jangan lupa Sora tunggu dukungannya untuk pembelian mic baru. Sudah tidak sabar punya mic baru biar bisa suaranya lebih bagus lagi. Mungkin membantu suara-suara yang cempreng ini ya. Oke, terima kasih Sahara. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.